Tiga. Ada yang satu, ada yang dua, tiga. Lepas itu bila penyembahan daripada pujian yang lagu rancak-rancak, bila pergi penyembahan, lagu penyembahan yang pertama macam mana cara pindah? Macam mana dia proses dia? Ada doa dulu, ketik dulu, atau cakap-cakap dulu baru satu. Cakap dulu baru ke Oke, lepas itu nanti biasa doa, lepas itu nyanyi-nyanyi, doa pertama apa? Spontan. Haleluya, kami memujimu. Lepas itu, normally kalau itu MC, dia sama-sama doa atau itu MC duluan bercakap, kamu nyanyi, itu MC cakap. Ada sama. Oke, begituan. Dan untuk lagu penyembahan berapa lagu? 3. Oke. Lepas itu penyembahan baru ada renungan. Ada itu pembacaan firman. Lepas pembacaan firman, lepas itu ada lagu lagi tiada. Ada lagi. Lepas itu ada kamu punya. Selepas itu ada practical apa? Kesaksian kah? Apa lagi? Selain daripada kesaksian apa? Bible study. Bible sharing lah. Oke, cantik sudah. Cuma begini, kalau boleh selepas ini kita there must be a reason kenapa itu bisa 1,5 jam saja. Kenapa? 1,5 jam saja, kan? Betul kan? The most 1,5 jam. Kalau lebih itu umat akan rasa lain sudah. Jadi kalau harus kita punya kelompok doa itu, kita mulai pada hari ini kita set dia maksimum 1,5 jam. Set. Jadi hari ini saya akan tunjuk sedikit macam mana dia punya itu pembahagian masa. Tetapi juga saya akan fokus macam mana kami buat untuk itu lebih kepada penyembahan. Kalau itu puji-pujian tidak masalah, tapi itu penyembahan macam mana teknik dia supaya kalau boleh di dalam kelompok doa itu pun orang boleh dapat bahasa roh, bukan dalam seminar saja. Jadi kadang-kadang kita dan mendengar suara Allah juga sebenarnya. Jadi kita percaya dulu pun sama juga begini. Sampai pujian kelompok 2 jam 7:30 sampai jam 10. Tetapi kemudian dia menjadi masalah karena terlampau lama. Ada itu suami bising lah, itu istri bising lah. Lepas itu kalau anak-anak pun macam terlampau lama, itu mama bapak komplain, dia bilang bila dia mau belajar lah. Dia terlampau banyak masa sana, terlampau ataupun jam 10 lebih macam terlampau malam, tidak bagus anak keluar malam, terlampau galak begitu. Jadi akhirnya kami set dia kasih cukup 1 jam sampai 1,5 jam saja, tetapi feelingnya tetap sama macam yang 2 jam ataupun 2,5 jam. Amin. Dan juga kenapa? Itu lebih baik apabila dia ada satu feeling tidak puas. Mau lagi tapi tidak puas. Itu yang menyebabkan dia, ya kalau tidak puas datang lagi minggu depan. Kalau sudah puas hari ini, buat apa lagi tentang minggu depan? Sebab sudah puas. Jadi kadang-kadang kita kasih dia. Nanti Anda bincang dan Anda akan coba atur dia balik supaya dia set. But dia berbeza kalau retreat. Retreat is alright. You buat dia 3 jam, 2 jam is alright. Kalau di tempat saya di katedral itu, yang datang itu tidak tentu. Yang datang itu kami tim sedikit saja. Yang datang itu adalah orang awam. Dia datang mungkin di sana untuk mau pergi penyembuhan saja, untuk mau dilepaskan saja. Lepas itu nanti besok melihat dia datang sudah. That is not it, that itu klien. Kita punya klien. So kadang-kadang dia mau datang untuk mau kesembuhan saja.
Nah, jadi di sana itu kami sudah set supaya dia punya time begitu. Jadi akhirnya dia menjadi 1 jam atau 1 jam setengah. Mula-mula memang rasa macam enggak, macam tidak cukup. Tapi akhirnya kami sudah set dia, akhirnya menjadi cukup juga. Tuhan rasa juga dan juga efeknya ada. Cuma hari ini saya akan coba fokus di dalam, biasanya banyak di dalam penyembahan di tempat saya juga. Kadang-kadang kita pikir kalau kita nyanyi panjang-panjang itu Roh Kudus akan ada. Tetapi pengalaman saya untuk melayani nanti itu akan ada di tempat Lius dan juga ada di tempat Peter. Kadang-kadang terutama di tempat kita ini, kamu ini yang kalau terlampau nyanyi nanti orang dengar dalam belakang. Tidak perlu ada sound. Kami biasa melayani tidak ada musik, tidak ada gitar, tidak ada apa-apa. Pergi melayani tidak ada nyanyi, terus pergi berbahasa saja, tumpak tangan, sembuh juga. Roh Kudus hadir dalam senang ataupun susah. Tadi kan ada cakap, Roh Kudus itu kalau Anda ada Roh Kudus, tidak ada perlu musik pun sebenarnya. Dia ada, amin. Jadi saudara terkasih, jadi apalagi di tempat Anda ini, nanti kalau bising-bising jiran sebelah mungkin Anda malah, dia sana apa ini, menyembah sudah, ini bukan gereja, dia komplain Anda. Jadi mungkin di sini lebih berhati-hati, tapi tetap melayani. Jadi kita akan buat, jadi ada bagaimana? Kelompok udah private ini saya kasih request dulu. Saya kasih tim dulu, ada berapa? Masih depan dulu, sampai ada jalan. Sebalik. Oke, struktur pujian penyembahan saya pakai ini saja, tapi saya tidak terlampau tengok ini sebab nanti kita akan menyanyi bersama-sama. Ini adalah asas untuk pujian penyembahan. Asal ada di struktur puji sembah. Syukur puji sembah ini tidak semestinya dalam bentuk nyanyian. Jadi kalau boleh kita boleh dalam apa saja. Jadi grafiknya perlu ada, kalau kita nyanyi haleluya. Jadi dia akan menuju ke baik. Jadi dia punya bentuk itu lebih kurang seperti ini. Bila kita memuji, dia ada sepertinya kita mau naik gunung atau naik bukit. Naik bukit, kembali kita naik bukit, kita mendaki. Kemudian kita lebih kurang akan mau memuncak sampai satu tempat ini, bukit sini. Seperti yang saya cakap tadi, kalau sampai kita di bukit sana, apa yang terjadi? Selepas kita naik di bukit itu, mendaki dan berangkat mendaki, kita akan sampai tujuan, yaitu di atas bukit. Kemudian kita akan turun bukit. Nanti saya kasih paham kenapa kita buat itu. Ulang menurut. Jadi dalam ilustrasi dia akan jadi seperti ini. Mendaki itu sampai di bawah itu dia akan terbagi kepada seperti ini. Kalau di tempat saya, doa pembukaan itu 2 menit saja. Doa pujian dan penyembahan itu nyanyi lagu rancak-rancak maksimum 5 hingga 10 menit. Doa penyembahan itu lebih kurang 10 menit. Renungan mungkin dalam 20 menit. Sesi ini boleh jadi kesaksian ataupun Bible sharing. Tetapi di tempat saya juga ini sesi ini selalunya kami akan buat kesaksian dalam kumpulan kecil. Ada 4-5 orang yang sama umur, kalau mama-mama, kumpulan mama-mama, remaja, bapak-bapak, muda-muda, kumpulan satu mereka akan sharing Bible itu berdasarkan apa ini firman Tuhan yang menyentuh saya. Kadang-kadang kami buat itu. Doa permohonan 3 menit. Lepas itu menutup 2 menit. Berapa menit semua? 2, 12, 22, 42, 1 jam.
1 jam lebih. Kita kasihlah 1 jam setengah. Cepat kan kami Pak? Ini kalau kelompok doa. Kalau kita dalam tim ini boleh jam-jam, boleh paling sekejap lagi. Jadi pujian ini saya tidak akan lebih kepada pujian, saya akan bikin penyembahan. Di sini sorak-soraknya biasa kita buatkan sorak-sorai. Jadi kalau dalam 10 menit itu berapa saja? Paling-paling 2 lagu. Cukup. 2 lagu saja. Ini ada tanda. Ada tanda atas, maksudnya kita harus sentuh tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ada kiri kanan ini maksudnya kita masih boleh hai, salam-salam. Salam-salam. Untuk lagu pertama saja. Lagu pertama. Jadi itu bergandengan tangan, gitu kan? Lagu pujian yang kedua yang rancak itu dia harus pergi kepada pujian 5 hingga 10 menit, maksimum 3 lagu. Ajak peserta untuk sama-sama menyanyi dengan semangat. Oke, kedua itu daripada lagu rancangan ini maksimum 3 lagu itu, untuk masuk pergi penyembahan sini kita akan ada satu hening sedikit. Tapi di tempat saya, kadang-kadang kalau di katedral itu, bila orang datang itu, kadang-kadang bukan semua di sini kalau kita datang ada tim saja, tidak ada yang walk in, pergi doa, kelompok doa. Ada banyak walk in. Di tempat saya kadang-kadang tidak ada sebut pasti yang semua hadir ini dalam Tuhan amin, semua ada Tuhan, ada biasa gitu kan. Tetapi dalam pengalaman saya ada yang dalam datang pergi kelompok doa itu karena memang mau bunuh diri. Ada. Dia pergi kelompok doa itu karena tersesat. Dia sebenarnya mau pergi bunuh diri tapi dia tersesat di sana, dan apabila ikut pujian penyembahan itu dia sembuh. Ada yang pada saat ini dia sebenarnya sudah mau bercerai, datang dalam kelompok doa, kemudian ikut sesi itu, kemudian tidak jadi bercerai. Ada yang datang di tempat itu, cancer tahap 4, datang untuk di akhirnya dalam kelompok itu didoakan sembuh. Jadi saudara terkasih, dalam arti kata lain, enggak boleh berkata seperti ini. Saudara terkasih, mari kita senyum, karena kalau kita tidak senyum, kalau kita tidak gembira, tidak ada Tuhan di dalam hati kita. Karena dia memang datang sana dengan penuh kebencian, kemarahan, kekecewaan, mau bunuh diri. Jadi kadang-kadang selalunya kalau saya akan punya. Saudara terkasih, haleluya, siapapun Anda berada di tempat ini, apapun perkara Anda, apapun tujuan Anda di tempat ini, saya percaya kita hadir di tempat ini dengan banyak persoalan, tetapi karena Anda bertetap pada dalam Tuhan, ikut Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pasti Anda akan kembali dengan gembira dan disembuhkan. Amin, saudara terkasih. Karena di tempat itu rupanya yang datang dalam kelompok, walaupun tim mungkin pada hari itu dia sedang bersedih. Jadi kadang-kadang kalau di tim saya sendiri yang muda-muda katakan senyum saudara terkasih, kepada mereka yang tidak senyum itu tidak ada Roh Kudus, salah. Ataupun kalau yang di ujung-ujung atau di belakang-belakang itu yang tidak mau ke depan itu, nanti itu tidak ada Roh Kudus, di sana sih tidak ada Roh Kudus. Kadang-kadang ada di sini sama seperti itu. Kadang-kadang dimanapun dia berada, kalau Tuhan memang menyentuh dia, ajak 2-3 kali saja. Katakan, saudara terkasih, mari supaya kita semakin semangat menyanyi, memuji Tuhan. Yang di belakangnya dijemputkan hadir ke hadapan. Asal 2-3 kali biarkan ajak dia dulu. Kalau dia tidak mau datang, iya biarkan ajak. Kalau dia tidak mau tepuk tangan, kadang-kadang mereka yang tidak tepuk tangan, nanti Roh Kudus tidak terasa. Biar ada, jangan lagi dipaksa-paksa. Cukup 1-2 kali untuk tepuk tangan. Kalau dia tidak mau tepuk tangan, biar ada aja. Boleh? Selepas ini, pasti akan Roh Kudus bekerja di kita. Jadi selepas itu kita akan hening. Daripada hening biasa macam orang kan tidak tahu di sini. Tapi di tempat saya dulu selalu begini. Ada masanya kita memuji-muji Tuhan, ada masanya kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang ada cakap begitu kan. But actually, the moment kita tanda salib, the moment kita prepare, we actually already in God. Dan kadang-kadang juga
Kita kadang juga apabila dalam kelompok doa itu selalunya kita tidak tanda salib sebelum penyembahan. Ada di tempat kamu itu atau dari mulai sudah tanda salib? Dari awal, itu yang bagus. Dan juga tetapi juga bila sampai kepada Roh Kudus itu kemudian kadang-kadang baru kita mengatakan pada saat ini marilah kita menjemput Roh Kudus. Ada kan? Selalu kan? Ada begitu. Tadi kita memuji-puji, sekarang ini kita mempersilahkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Ketika Roh Kudus. Jadi sebelum lagu Roh Kudus, di mana itu Roh Kudus? Habis baru kita cakap pada saat ini kita mempersilahkan Roh Kudus menyertai kita dalam pujian lagu Roh Kudus ini. Jadi sebelum lagu Roh Kudus itu dia di mana? Sudah awal di sana kan? Tapi bila Anda cakap begitu, mentaliti Anda mengatakan bahwa itu Roh Kudus masih di luar. Dia tunggu di luar sana. Dia tunggu di luar. Dia bilang sekarang marilah kita mempersilahkan Roh Kudus. Sudah panggil sudah. Baru itu Roh Kudus masuk. Jadi sebagai pelayan Tuhan, the moment Anda persiapkan diri, Anda mesti mentalitinya Roh Kudus itu sudah ada. Dari mula. Daripada lagu puji-pujian dengan hai-hai itu, Anda sudah mengatakan Roh Kudus itu ada. Amin. Nah, jadi mental itu perlu ada. Begitu. Kita sendiri yang simpan begitu, supaya nanti kita punya junior-junior nanti percaya itu Roh Kudus sudah ada. Amin. Yang kedua itu nanti selepas saat ini maksimum 3 lagu tadi. Lagu pertama pujian, penyerahan, pertobatan. Kadang-kadang saya selalu dengar, mungkin di tempat kamu tidak. Kalau boleh, kalau Anda mau ada doa pembebasan, lakukan di awal aja. Selalu saya dengar di tempat saya di lagu sebelum lagu puji-pujian ada mengusir roh jahat. Di awal lagu penyembahan ada mengusir roh jahat. Kemudian lagu Roh Kudus mengusir roh jahat. Selepas berbahasa roh mengusir roh jahat lagi. Degilnya Roh Kudus roh jahat itu sampai diusir terus. Kan? Betul kan? Anda tahu di tempat kamu, tapi di tempat saya ada. Sehingga kan kita menyebut roh jahat itu lebih banyak daripada kita menyebut roh Kudus. Jadi akhirnya roh jahat bilang, apa lebih famous Roh Kudus? Engkau 2 kali, aku 3 kali. Kan? Jadi start di awal saja. Selepas Anda doa, katakan pada saat ini kita mempersiapkan pribadi kita sebentar. Kita akan memuji Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mempersilahkan Engkau masuk memuji bersama dengan kami, memimpin kami dan menguasai seluruh peribadahan kami, tubuh, jiwa dan roh. Tuhan bimbing kami. Saat ini Tuhan, di atas nama kuasa kasih-Mu, di atas nama kuasa Tuhan, kami perintahkan Roh Kudus, roh jahat, roh yang tidak menyembah Tuhan, yang masih mengganggu pikiran, perasaan dan keinginan kami pada saat ini, kami perintahkan Engkau keluar pergi dan jangan kembali lagi. Kadang-kadang kita suruh itu roh jahat pergi. Tetapi kenapa saya keluar pergi dan jangan kembali lagi? Kita mengarahkan dia keluar. Dan pastikan sebagai tim Anda karena Anda sudah yakin bahwa Roh Kudus ada, kata-katanya harus seperti ini. Tuhan, pada saat ini Engkau keluarkan, usir roh jahat itu pergi. Ada begitu kan kadang-kadang? Roh Kudus, Engkau keluarkan Roh Kudus itu. Dengan satu perkataan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memerintahkan engkau roh jahat yang masih mengganggu di tempat ini tanpa kami sadari, keluar pergi dan jangan kembali. Otoritinya harus ada. Kenapa? Kadang-kadang kita arahkan Roh Kudus untuk usir roh jahat. Satu ini kita percaya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Sekarang ini kita minta otoriti itu dulu. Sekarang kita sudah dapat itu otoriti. Sekarang kita perintahkan dia pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya
kami semua memerintahkan engkau keluar pergi dan jangan kembali. Boleh begitu? Dalam penyembahan pun pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya. That is the authority. Kalau kita bilang Tuhan Yesus, engkau perintahkan dia pergi dan jangan kembali lagi. Yesus bilang, oh emang begitu? Siapa bos? Engkau saya. Engkau suruh-suruhin saya mengusir. Nah, jadi akhirnya kenapa kadang-kadang powernya tidak ada? Sebab akhirnya engkau suruh Yesus usir roh jahat. Jadi siapa bos? Akhirnya kita sadari, tanpa kita sadari, kita sudah menjadi bos kepada Yesus karena kita yang mengarahkan dia Yesus. Yesus, engkau usir dia ya, kasih dulu dia sana Yesus. Lalu dia pernah begitu. Dan itu roh jahat sangat gembira. Nah, gak apa doa disuruh kulit sama Yesus. Nah, jadi kadang-kadang pemilihan kata-kata itu sangat penting. Amin. Walaupun sebenarnya kita tujuan itu kita mengusir dalam roh jahat. Tapi hati-hati dengan Roh Kudus, engkau usir dia, roh jahat. Yesus, engkau usir dia dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas namamu yang engkau berikan kepadaku. Saat ini saya perintahkan roh jahat itu keluar pergi dan jangan kembali. Boleh? Jadi itu satu. Pertobatan lagu selepas penyembahan itu kita mungkin mau menyerahkan diri. Kalau ada dosa-dosa yang perlu diselesaikan, kita doa. Selepas itu jangan lagi dia kepada penyembahan saja. Lagu kedua itu harus penyembahan saja. Tidak ada sudah lagu dari tadi Tuhan saya tidak lagi, saya berdosa Tuhan. Lagu kedua masih juga kembali. Saya tidak lagi. Saya tidak. Jadi Tuhan Yesus bilang, jadi bila lah ya, bila. Jadi tunggu-tunggunya tidak kok. Bila. Jadi cukup satu lagu untuk minta ampun, minta selesai dosa. Yang kedua itu kita yakini saja kalau Anda betul berdoa tadi dengan tulus sudah selesai. Lagu penyembahan kedua jangan lagi dong. Lagu kedua adalah Haleluya Tuhan, berapa besar pun masalah kami di sana, Engkau lebih besar daripada masalah kami Tuhan. Engkau mengatakan apapun cabaran kami di dunia ini tidak sebesar dengan yang Engkau akan berikan kepada kami. Dan Engkau adalah yang berkuasa. Dia sudah sampai begitu untuk lakukan. Amin. Atau kalau lagu ketiga itu penyembahan itu dia seperti ini. Oke, boleh dapat begitu? Oke, cukup. Jadi lagu ketiga itu lagu Roh Kudus. Nah di sini, jadi di sini saya mau ajak Anda untuk 3 jenis doa. Yaitu kita seperti ini kita tahu. Satu itu doa spontan kan. Kedua itu mazmur. Yang ketiga itu baru berbahasa roh kan. Biasanya kita bermazmur spontan, lepas itu kita bermazmur, lepas itu kita balik lagi kepada spontan. Ataupun kita sudah bermazmur, sementara mau tukar lagu kepada Roh Kudus itu kita berbicara lagi. Tuhan sebentar kami mau contoh dia haleluya, terpuji namamu. Lepas itu kita hanya sekejap. Oleh karena musik belum siap, jadi ada rasa macam kosong, sehingga Anda berkata-kata Tuhan sebentar begini, kami mau saat ini membuka hati lebih besar untuk memuji dan memuliakan. Sebentar kami akan berbahasa. Tetapi bila Anda begitu, kalau kita ingin lihat balik di graf ini, ketika Anda mendaki gunung, katakan landing, lepas itu kita sini doa spontan ya. So kita naik di sini, kita bermazmur. Sampai di atas sini kita berbahasa roh. Kita percaya bahwa bahasa roh itu adalah bahasa Tuhan. Betul? Tetapi ketika kita sampai bermazmur itu, kemudian ketika tukar lagu itu kita akan berdoa spontan lagi, kita turun lagi di sini. Kita turun balik. Saya katakan apabila kita pikir Roh Kudus ini dia menjadi kalau boleh, maksud saya itu coba belajar selepas doa spontan itu
kita belajar bermazmur. Siapa yang tidak pernah bermazmur di sini? Semua. Bermazmur itu sama aja. Jadi hari ini kita akan ambil satu lagu. Apa lagu deh? Apa begini? Hah? Kasih transpose lagi, menyenangkan. Terus chorus. Kasih ada bahasa nah. Kalau doa spontan kamu sudah biasa semua kan? Jadi saya akan coba, saya dulu nyanyi, lepas itu kita akan sama-sama. Yaitu kalau boleh selepas ini. Kenapa? Apabila ini studi yang kami buat, yang saya sendiri buat adalah kadang-kadang ada leaders pemimpin pujian penyembahan ini, dia suruh umat yang dia layani itu berdoa, tetapi dia sendiri menyanyi. Ada kan? Ada. Dia akan berdoa. Dan mari kita menyanyi. Tapi dia ataupun sedang nyanyi sampai di ending terus dia suruh bikin nyanyi katakan chorus, tetapi jadi kitanya yang bukan MC itu menyanyi, tetapi saya itu sebagai pelayan MC itu saya berdoa. Itu kita antar satu message bahwa saya saja pandai berdoa, kamu tidak pandai berdoa. Message yang kita antar. Jadi kita nyanyi-nyanyi saja. Jadi bila kita berdoa, bila yang sama-sama berdoa sudah, kita diam. Karena itu message kita sudah antar dengan yang tim lain bahwa dia sejak ketua itu berdoa. Jadi kalau boleh selepas ini, kalau kita menyanyi bersama-sama. Kalau kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan suara yang spontan itu sama-sama. Kecuali dalam sesi pelayanan doa, itu lain. Jadi hari ini saya akan coba transaksikan, pakai ini saja nanti kan, dulu. Transaksikan daripada doa spontan, lepas itu saya nyanyi sekali lagi, saya akan bermazmur. Dan kemudian sekali lagi saya akan berbahasa roh. Selepas itu kita akan coba practice, boleh? Haleluya Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Jadi kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya menyembah dan memuliakan-Mu. Saya menyembah Kau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya begitu. Haleluya. Kemudian kita akan masuk balik lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduanku, hanya ini
Oh, haleluya Tuhan, aku menyembah. Oke, kadang-kadang bagi yang muda-muda yang tiada biasa bermazmur, mazmur ini sama saja sebenarnya dengan doa spontan itu. Cuma kita nyanyikan dia. Kita nyanyikan dia. Tetapi biasa orang kalau terus dia, bukan semua orang yang haleluya begitu. Jadi kita akan normally, saya punya junior adalah kita coba belajar dengan humming dulu. Kepada yang sudah pandai bermazmur itu tidak ada masalah. Berapa orang yang belum pandai bermazmur? Nah, tapi ada 2-3 orang. Jadi kadang-kadang untuk mau pancing mazmur itu kadang-kadang perlu kita akan katakan kita perlu ada macam penyanyi juga. Ada begitu kan? Ada. Nah, jadi kita akan start begitu. Kepada mereka yang baru, kalau yang sudah pandai bermazmur memang nggak ada masalah. Dan juga kata-kata itu nggak perlu dirancang. You just feel what you want to say. Kalau di hati Anda mengatakan you just want to say Jesus, then Jesus only. Kalau dalam hati Anda mengatakan haleluya puji Tuhan aja, itu saja. But bila kita memuji walaupun namanya kata-katanya Yesus saja, tetapi di dalam hati kita sedang berbunga-bunga, sedang penuh dengan kasih. Jadi hari ini saya mau bermazmur dengan 3 kata saja. Yesus, haleluya puji Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Oh Yesus, aku menyembah Yesus, haleluya. Oh Yesus, oh aku menyembah, oh haleluya, oh haleluya Yesus. Cukup 3 untuk permulaan. Bagi mereka yang belum biasa, kalau yang sudah biasa ya panjangnya oke aja. Tetapi juga yang saya mau katakan ialah bagi mereka yang baru belajar untuk bermazmur itu, dia rasa janggal. Dia rasa macam tidak begitu kan? Tetapi sebenarnya itu nanti kasih ada beat juga ya selama ini. Maksud saya ambil satu lagu ini saja supaya senang, tetapi sebetulnya dia bertukar-tukar ya. Jadi kita akan coba bermain dengan oh ha hi dulu, boleh? Oke, ada beatnya. Kita sama-sama. Mari kita sama-sama berdiri. Jadi kalau kamu tidak boleh masuk bermazmur, kalau tidak biasa, kamu start dengan ho. Coba ho. Haleluya. Senang kan? Jadi startingnya yang begitu saja. Ya. Kita mau kasih dia punya itu rhythm. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku,
Iya, gitu. Jadi caranya Kalau Anda sebenarnya apabila hati Anda sedang memuji dengan saja pun macam ada satu yang bercakap only you know. Macam mana itu cakap macam ada happy dia. That's why kenapa apabila kita sudah bermazmur maintain walaupun macam jahat. Jangan apabila lepas itu dia rasa dia habis kata-kata, kemudian dia begini, Tuhan saya memuji dan memuliakan. Jangan sekali-kali. The moment kita sudah bermazmur, jangan turun bukit, naik bukit terus. Dan kalau boleh biasakan kadang-kadang sebelum bermazmur, selalunya kita akan mengatakan, mari kita bermazmur. Kita sudah set bahwa you start saja, terus bermazmur, tidak perlu sebut lagi. Oke? Selepas itu, anggap ini lagu yang lain sudah. Jadi coba ada satu lagu lain. Ada satu lagu lain. Ini terlalu masih yang lagu sih. Masih yang kurasakan sebutan ya. Jadi kita akan transaksi daripada bermazmur. Lepas itu kita akan masuk satu lagu yang ini. Lagu perasaan kasih Tuhan. Tetapi nanti di ujung itu kita akan berbahasa roh. Bagi mereka yang belum pandai berbahasa roh, kamu akan balik bermazmur. Tetapi normally bila dia pandai berspontan saja dan dia pandai bermazmur saja, bila sampai kepada Roh Kudus dia diam. Betul? Dia akan diam sudah. Jadi diam saja, biar yang pandai berbahasa roh saja yang berbahasa roh dia diam. Karena dia rasa dia tidak. Kalau Anda sudah bermazmur dan sampai bahasa roh, Anda yang lain itu berbahasa roh, sing in tongue, Anda bermazmur terus. Dan salah satu untuk supaya dalam kelompok yaitu kemungkinan untuk dapat bahasa roh itu tinggi adalah serukan nama haleluya, 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 pap, dia akan dapat. Jadi jangan berhenti kepada diam. Amin. Oke, mari kita nyanyi lagu ini. Pertama musim Tuhan kita akan bermazmur. Lepas itu kita akan berbahasa roh. Boleh? Mari kita mulai. Last minute. Ini chorus terus. Ada beat saya. Jujurkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita masuk ya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Aku memuji, aku menyembah, aku tinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Yang tidak pandai berbahasa Arab bermazmur. Haleluya. Bagi mereka yang belum pandai berbahasa roh, Anda katakan haleluya. Haleluya. Ya Nobus, saya mau berdoa bagi semua di sebelah kanan saya. Engkau mempunyai masalah, mungkin migrain di sebelah kanan kepala. Tuhan menyembuh engkau pada saat ini. Saya mau berdoa untuk seorang perempuan di sebelah kiri saya. Engkau mempunyai masalah, mungkin di bahagian hati atau bahagian dada atau sebagian perut sebelah kanan. Saat ini Tuhan menyembah. Malah beberapa orang di sebelah belakang sana mempunyai migrain pada saat ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, kita silakan dulu. Jadi sedang terkasih, kalau Om Prasan tadi dalam transisi itu saya langsung tidak ada lagi kata-kata spontan kecuali di ujung. Kenapa? Supaya yang kita punya junior yang belum pandai berbahasa roh itu dapat bahasa roh. Amin. Kalau kita ijab balik dari spontan satu kali saja, kita pergi kepada doa Mazmur. Ketika berdoa Mazmur itu jangan turun balik untuk doa spontan, biar ketika menunggu lagu untuk mau bertukar itu minta dia bersiap, biar saja ada rasa heningnya dan biar dia siapkan lagu untuk dan terus masuk. Tidak perlu lagi katakan mari kita nyanyikan lagu ini, tidak perlu. Tunggu dia, biar ada saat ini. The silent moment is very important in listening God voice. Amen. But the moment kita rasa bimbang, kita rasa tidak yakin, sehingga kita bercakap, akhirnya kita menutup suara roh kudus. Sebentar itu saudara terkasih, sebentar itu saya nampak ada seorang di sebelah sini, ada masalah sebelah sini, mungkin sebelah sini, sebelah kepala. Anastasia kan?
sebelah kanan. Yes. Vertical training saja, I can detect dan God touch you just now. If you can do that, simple saja, vertical training saja. There is a sense of God. Amen. Beliau selalu sisa kesini kan? Ya, saya ngerti. Hebat kan? Hebat. Our God is very. But the moment kita masuk kelompok doa kita, sesikit manapun kita, Tuhan hanya perlukan 2 atau 3 orang ini. It's enough for God. But when you listen to the sound of God, tidak perlu panjang-panjang. Cukup 1 jam. If God want to come and use you, tahan. Amen. Yang itu, saudara terkasih, apabila Anda bersini, apabila Anda license silent moment sebagai pelayan kelompok doa, pemimpin kelompok doa, walaupun Anda yang baru, you must ask God. Yang tadi sudah diam itu, saya selalu mengatakan, Tuhan, this is your moment. Show to me siapa yang sini engkau jamah pada saat ini. Dia akan kasih tahu. Di sini ada, di sini ada, di sana ada. Sebenarnya banyak, tapi cukup 3 itu yang paling jelas. Amin. Siap kan? Ya, haleluya, beri tepuk tangan Tuhan. Yang di sana itu pun hebat. Dia mendengar suara Allah. Di sana itu dia belajar. Dia akan doa. Dia tidak perlu tanya orang itu. Paling bagus yang tidak kenal mengenal. Dia akan berdoa. Saya akan tumpang tangan dan saya tanya Tuhan, wah, apa yang saya perlu tahu tentang dia? Dan saya tumpang tangan dan kemudian saya akan mengatakan kepada dia, sebentar tadi ketika saya berdoa, saya dapat bersihkan hubungan dengan dia. Most of the time, betul. That's how Holy Spirit speak to us. Amin. Jadi selepas ini nanti kamu akan kumpul, kamu akan kongsi dengan tim sana dan juga itu skill dengan sana untuk dijadikan seperti itu. Amin. Beli kami. Oke, sebenarnya masalah lagi ada, tetapi selepas ini kita mau berdosa dan kita mesti mau selesai sebelum sebelum jam berapa sudah sekarang? Jam berapa? Jam berapa? Jam 4. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas itu berehat kita akan balik, kita akan buat doa berdosa. Dan dalam berdosa ini kita akan minta kepada mereka yang belum dapat berbahasa roh untuk duduk di sebelah depan. Kita akan tumpangkan tangan untuk semua yang belum pandai berbahasa roh.